Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali bertemu di kajian syarah kita bersama kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di pertemuan sebelumnya kita sudah habis membahas tentang Ghazwah Uhud. Namun sebenarnya ada edisi lanjutan daripada Ghazwah Uhud dan itu masih berhubungan. Namun namanya bukan Ghazwah Uhud. Lalu apa namanya? Ghazwatu Hamra'il Asad. Ghazwatu Hamra'il Asad. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya ghazwah itu adalah pertempuran yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Rasulullah hadir, nah itu namanya ghazwah. Adapun kalau pasukan yang diutus, Nabi mengutus pasukan, nah ini namanya sariyah. Nah, setelah kekacauan yang terjadi di Ghazwah Uhud ini, kaum muslimin pulang ke Madinah. Batal muslimun fil Madinah lailatul Ahad min syahr Syawal. Jadi kaum muslimin pulang ke Madinah malam Ahad tanggal 8 Syawal. Tanggal 8 Syawal ini pulang ke Madinah, selesai dah Ghazwah Uhud. Nah, tetapi walaupun pulang, ini ada kekhawatiran, masih suasana perang masih berasa lagi, berkecamuknya perang tuh masih berasa, sehingga diberlakukan jaga malam lah, tuh jaga pintu gerbang juga itu. Dan Rasulullah pun berpikir, yufakir fil mauqif, berpikir tentang bagaimana sikap nih setelah Ghazwah Uhud, apa yang harus dilakukan. Kenapa? Faqad kana yakhaf anal musyrikin in fakkaru fi annahum lam yastafidu syai'an minan nasri wal ghalabah allati kasabuha fi sahatil qital. Karena faktanya adalah kenapa Nabi masih menyimpan kekhawatiran, karena kaum musyrikin pasukan Mekah nih, nah walaupun bisa dikatakan banyak memperoleh kemenangan saat di medan pertempuran, tapi faktanya adalah mereka belum dapat apa-apa. Karena di perang masa itu yang namanya menang bisa masuk ke markas musuh, ada tawanan, dapat harta gonimah. Harta gonimah itu harta punya musuh kan. Nah itu. Jadi selain kaum muslimin lebih banyak terbunuh, pasukan tercerai-berai, tidak ada yang lain yang didapatkan orang-orang Mekah. Itu. Jadi Nabi Muhammad merasa mereka pasti belum merasa menang. Namun ibarat ada pertandingan hanyar nih, saya belum berantem 38 detik langsung dianggap TKO. Ada pertandingannya, pian lihat di video, karena sampai semenit dianggap KO. Itu karena peraturan. Nah, sama nih di perang di masa dulu itu, ya Nabi nih pasti mereka akan melakukan hal lain untuk memastikan kemenangan. Nah, makanya bersiap-siap tuh. Fala budda min ayandamu ala dzalik wa yarju min at-tariq li ghazwil Madinah marratan tsaniyah fasamma ala yaqum bi amaliyati mutaradil jaish al-Makki. Makanya Rasulullah SAW langsung menginstruksikan orang-orang Madinah. Ini langsung, itu kan situasinya ada yang luka, bekas kena timpas, awak uyuh, kayak itu, macam-macam. Karena nih Ghazwat Uhud ini memang melelahkan. Ya pasti setelah
peperangan pasti melelahkan. Cuma Ghazwat Uhud ini yang lebih melelahkan tuh tokoh-tokoh penting terbunuh, paman Nabi sangat sedih. Banyaklah kesedihan-kesedihan di Ghazwat Uhud ini, terkepung macam-macam. Tapi ketika itu semua terjadi, nah langsung Rasulullah SAW memberikan instruksi yang luar biasa. Ujar Nabi apa? La yakhruju ma'ana illa man syahidal qital. Kita keluar Madinah, ujar Nabi. Tapi syaratnya adalah yang keluar Madinah ini hanya yang kemarin ikut Ghazwah Uhud. Bilanya ingat semalam waktu kita membahas Ghazwah Uhud ini, kan rapat. Di rapat itu ada dua pendapat, bertahan di Madinah atau keluar kota Madinah. Nah, salah satu orang yang berpendapat bagusnya bertahan aja adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafiqin. Tapi setelah musyawarah yang diambil adalah keputusan keluar kota Madinah. Abdullah bin Ubay dan pengikutnya ikut. Tapi pas sampai di tempat tujuan, musuh sudah kelihatan, Abdullah bin Ubay putar balik bersama circle-nya, lawan kawan-kawannya. Alhasil ada 300 orang, banyak tuh. Jadi sisa 700 pulang. Nah, itu berarti ketika Nabi menginstruksikan yang layak ruju mana illa man syahidal qital, itu otomatis sudah mengeliminasi 300 orang ini. Jadi bahasa nyamannya tuh kayak ini nah. Walaupun kaum muslimin ketika selesai perang Uhud ini kelelahan, luka, macam-macam. Tapi ketika Nabi memberikan instruksi, kita keluar lagi berangkat menyongsong pasukan Mekah nih, orang Quraisy. Cuma yang boleh ikut hanya yang kemarin ikut Ghazwah Uhud. Jadi ada apa namanya nih, pembedaan. Jadi yang semalam hormat Ghazwah itu merasa dibedakan. Jadi rasa tertinggalnya itu berasa benar. Memang yang ikut berangkat lagi uyuh, tapi merasa lebih diperhatikan Rasulullah. Ya ibarat undangan tuh, wah ini dicatat orangnya tuh. Sudah. Nah, faqala Abdullah bin Ubay, "Arakbun ma'ak, apakah saya ikut berangkat?" Qala la, Nabi, tidak, kamu tidak berangkat. Nah, wastajabal muslimun ala ma bihim minal jurh wasyadid wal khawfil mazid wa qalu saman wa ta'atan. Lalu kaum muslimin menerima instruksi Rasulullah langsung aja, walaupun luka, kelelahan, tapi sam'an wa ta'atan, kami taat. Nah, ini tentu berbeda jauh dengan umat Nabi Musa alaihissalam. Di Al-Quran diabadikan tuh, waktu Nabi Musa alaihissalam mengajak kaum beliau untuk berjihad fisabilillah, jawabannya apa? Izhab anta wa rabbuka inna hahuna qa'idun. Piannya Nabi Musa tulak, wa rabbuka, dan Tuhan kau. Pian dia tulak kan? Lawan Tuhan. Inna hahuna qa'idun, kami duduk di sini aja. Ini beda dengan para sahabat. Makanya sahabat itu levelnya dalam Al-Quran disebutkan apa? Radhiyallahu anhum, diridhoi. Karena uyuh dah, uyuh langsung tulak lagi. Nah, tetapi ada satu pengecualian, namanya Jabir bin Abdullah. Jabir ini kan kada tulak semalam Ghazwat Uhud nih. Itu yang tulak Abbasidin Abdullahnya. Ya Rasulullah, inni uhibbu alla tashad mashad illa kuntumak wa inna ma khallafani abi ala banatihi fa'adzin li asirumak fa'adzina lahu. Nah, Jabir ini waktu Ghazwah Uhud tidak ikut. Nah, beliau beralasan karena menjaga saudari-saudarinya. Ketika minta izin ikut Ghazwatul Hamra'il Asad ini, kata Nabi, ya silakanlah, kita berangkat. Nah, sampai perjalanan kurang lebih 8 mil dari Madinah, sampai di tempat namanya Hamra'ul Asad, dan mendirikan kemah lah di sana. Sampai dah. Ternyata di sana bertemu dengan Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai.
ini dari Bani Khuza'ah. Nah, ada riwayat mengatakan Ma'bad ini masuk Islam. Ada yang memadahkan Ma'bad ini tetap musyrik. Nah, tapi kenapa jadi bisa bertemu Rasulullah? Karena Ma'bad ini dari Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini ada perjanjian damai atau ada koalisi, ada MOU kerjasama lawan Bani Hashim. Jadi ini sebagai koalisi lawan Nabi. Makanya yang riwayat ini Islam atau kada jadi poin utamanya. Poin utamanya adalah Ma'bad ini dari Bani Khuza'ah itu memiliki perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada koalisi kerjasama. Walakinnahu kana nasil Rasulillah. Nah, kata Ma'badnya, apa yang bisa saya lakukan lah seperti itu. Lalu kata Rasulullah, tolong datangi Abu Sufyan dan tolong perdaya mereka. Datangi Abu Sufyan dan perdaya mereka. Nah, walam yakun makhafu Rasulullah SAW min tafkiril musyrikin fil auril Madinah illa haqqan. Dan prediksi Nabi, orang-orang musyrik Mekah itu ingin menyerang Madinah kembali bukan sekedar prediksi, memang kenyataannya seperti itu. Mereka siap-siap dah. Karena faktanya itu tadi, mereka menang, maksudnya banyak membunuh kaum muslimin tapi belum dapat apa-apa. Jadi menang perang itu harus dapat macam-macam. Itu tidak ada. Nah, fa innahum nazalu birrauha ala ba'd 36 milan minal Madinah. Jaraknya di suatu tempat yang kaum musyrikin ini tempati itu jaraknya kurang lebih 36 mil dari Madinah. Talawamu fi ma bainahum qala ba'du li ba' lam tasnau syai'an asabtum syauqatuhum wahdahum thumma taraktumuhum wa qad baqiya minhum ru'us yajma'una lakum farji'u hatta nasta'silu syufatahum. Jadi kaum musyrikin itu terjadi perbedaan pendapat. Kita bulikan aja langsung dah. Nah, ide jangan. Sebagian tidak, kita serang aja terus. Ini terjadi perdebatan macam-macam. Nah, karena yang jadi kekhawatiran kan, salah satu pendapat adalah fa inni akhafu ay yajma'a alaikum man takhallafa minal khuruj minal muslimin fa ghazatuhu farju wad daulah lakum fa inni la amin in raja'tum an takun daulah alaikum. Jadi salah satu pembesar Quraisy ngarannya Sofyan bin Umayyah ini berpendapat kita bulikan aja langsung. Ada usah mahadang, ada usah mendatangi bahasa. Kenapa? Kalaunya kita menyerang kembali, nanti kaum muslimin menambah bala bantuan dari yang tidak ikut perang. Nah, ada pasukannya, ada pasukan cadangannya. Ini akan mempersulit kita. Jadi lebih baik kita pulang aja. Cuma aghlabiyatul musyrikin, sebagian besar kaum musyrikin waktu itu lebih setuju untuk serangan lagi, untuk menghabisi kaum muslimin. Bisa aja gitu. Memang di situasi genting itu kadang terjadi gesekan atau perdebatan sengit, yang mana itu harus segera diselesaikan. Nah, walhasil yang dipilih tadi kembali ke Madinah. Wajma jaisyu Makkah alal masir nahwal Madinah. Akhirnya sepakat untuk menuju Madinah kembali. Sudah jalan. Nah, di tengah jalan qabla ayataharrak Abu Sufyan, bilanya ingat kan waktu di Ghazwatu Badar itu banyak pembesar Quraisy meninggal, sehingga Abu Sufyan ini jadi naik nih pemimpin utamanya. Sehingga instruksi Abu Sufyan ini sangat didengar lah. Nah, di perjalanan menuju Madinah, Abu Sufyan bertemu dengan Ma'bad tadi yang sudah bertemu Rasulullah. Ujar Ma'bad,
Kalau yang riwayat mengatakan Ma'bad ini masuk Islam, nah Ma'badnya tidak memberitahu Abu Sufyan bahwa beliau sudah masuk Islam. Nah, ma ra'aka ya Ma'bad, ikem tadi mulai Madinah lo Ma'bad, apa dia bilang sana. Nah, jar Ma'bad, wa qad shanna alai harbun a'sabun da'iyah anifah, Muhammad qad kharaja fi ashabihi yatlubukum fi jam'in lam ara mithlahu qad. Hati-hati, Muhammad dan pasukannya sudah bersiap, sudah mengumpulkan pasukan kembali. Mereka berkumpul ingin menyerang kalian, yang mana aku belum melihat pasukan sekuat itu sebelumnya. Nah, gitu. Yataharraquna 'alaikum taharruqan qad ijtama'ahu man kana yatakhallaf anhu fi yaumikum. Yang tidak ikut ghazwah Uhud diikutkan berangkat nih. Makanya hati-hati. Wa nadibu 'ala ma dhayya'u, dan mereka menyesal apa yang sudah kehilangan, mungkin yang meninggal, apalah kekalahan tadi, hendak membalas. Pokoknya hati-hati, mereka melakukan yang sesuatu belum aku lihat sebelumnya. Nah itu, ini wanti-wanti dari Ma'bad. Ya Abu Sufyan, wa hakama taqul, hah benar, apakah benar seperti itu? Nah lalu Ma'bad ini kembali mengingatkan dan menguatkan, wallahi ma'ara antartahil hatta tara nawasi al-khail hatta yatlu'a awalul jaysh min wara'i hadhil akmah, wallahi laqad ajma'na al-qarrah linasta'silahum fala taf'al fa inni nasih. Jar Abu Sufyan, kada pokoknya kami tulakan. Nah ujar Ma'bad, apa ngaranya nih, jangan tulakan, ini bahaya benar. Nah wahina idzin inharat azaimul jaish al-makki wa akhadha al-faza' war ra'bu. Tetapi ini salah satu apa ya, kayak keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keunggulannya? Nusirtu bir-ra'bi. Nabi ini bisa menang itu sebelum terjadi peperangan karena musuh sudah takut duluan. Selain di sini kan ada lagi di bab lain. Itu musuh tuh kayak menyerah sebelum bertanding, kayak tiba-tiba takutan. Nah itu. Nah termasuk di Hamraul Asad nih. Padahal secara kekuatan ya bisa dikatakan berimbang aja tuh. Kaum kafir Quraisy faktanya memang walaupun belum dapat harta ghanimah, belum bisa mencapai markas kaum muslimin, cuma faktanya orang-orang musyrikin itu ya memenangi di lapangan itu. Banyak membunuh, nah itu. Jadi masih kuat lagi. Tapi mereka timbul rasa ketakutan karena kabar Ma'bad ini. Nah di apa namanya nih, di riwayat lain disebutkan Nabi Muhammad menyuruh para sahabat untuk membakar kayu lah tuh, ganal-ganal supaya kelihatan api semangatnya tuh, nah supaya menambah ketakutan. Selain kabar Ma'bad, memang fotonya menjauh tuh kayak api ganal bener. Ini juga menunjukkan tentang jangan sampai di mental kaum muslimin itu ada mental ketakutan. Jadi ulun ada menakuni hari semalam pas mengawani ada syekhnya orang Gaza, jadi dasar asli orang Gaza. Julun kayak malam, jadi di sini aku pas anak balik ke Gaza, anak balik ke kampung nih, kampung sini di Gaza lah. Terjadi perang, karena aku masuk. Jadi sidin itu di Indonesia lain keluar dari Gaza ada. Sidin itu pas keluar Gaza karena bobat, nah anak bebulik masuk kada lagi karena terjadi perang. Walhasil sidin ke Indonesia akhirnya. Kayak apa juga keluarga ipar meninggal, mati syahid di rumah, kamanakan meninggal kayak itu. Aku lagi ngikutin tesis pang lagi di sini. Aturannya 2021 tuntung di sini. Maka ada tuntung selain bobat, dosen pembimbing mati syahid di rudal. Pembimbing di rudal jadi bapak juga apa? Berganti ya pembimbing.
Kita ganti pembimbing, mati syahid anda di rudal apa? Kayak apa juga kehidupan di situ ngalih bener. Jadilah sakitnya Palestina tuh. Ini kan berita hanyarnya ini dihubungkan dengan Nusir Tubir Rokbi itu nalah. Jadi Yahudi Israel tuh ini masih takutan lagi. Itu anehnya. Jangan nyewani lah. Nyewani itu nalah masuk ke Gaza langsung dah. Takutan lagi. Jadi apa ya lah. Memang Gaza tuh lumpuh segala-galanya tuh. Tapi al-khauf war-ra'bu itu masih menyelimuti orang-orang Yahudi sehingga orang menghabisi. Jadi faktanya Sayyidina Makisah itu nah kan berita hari ini 5 jurnalis meninggal. Ada undangan berita tadi karena terindikasi Hamas. Jadi Jisidin memang faktanya di Gaza itu memang ada orang baju Hamas atau kelihatan Hamas langsung mati. Bujur tuh itu. Langsung mati. Nah, fakta lainnya yang kisah Sidin itu Gaza itu terorong, yalah. Jalan keluar itu Rafah, itu daerah Mesir. Yang keluar langsung. Nah, Mesir kayak apa gerang jan. Jadi para sahabat di zaman Rasulullah SAW, kenapa mereka orang-orang terpilih dan Rasulullah menyebutkan khairul qurunu qarni, semangat mereka dalam berjuang untuk Islam li'ila'i kalimatillah. Ini setelah perang Uhud, wuyuh macam-macam segalanya, Nabi sampai terdesak apa-apa Pak. Ini Nabi kita berangkat tuh. Nah, ini kan mau berangkat. Tengah jalan bertemu dengan Ma'bad tadi. Jangan Ma'bad, hati-hati, jangan. Pasukan ini mendengar sadar ya. Wah, kita jangan cari mati nih. Sia-sia kita, biar reda aja. Nah, illa fi muwasalatil insyab wa ruju' ila Makkah. Baida anna Abu Sufyan qama bi harbi aqsabi da'iyah diddal jaysh al-islami. La'allahu yanjah fi kafi hadzal jaysh an muwasalatil mutaradah. Wa tab'an wa huwa yanjah fi tajannubi liqa'i. Faqad marra bihi raqbun min Abdul Qais yuridul Madinah. Nah, Abu Sufyan ini kan lagi masa-masa mencari keputusan. Sengaja pas di jalan itu ada kabilah buhan Abdul Qais. Mungkin ini kabilah dagang. Nah, ada rombongan nih. Kayaknya bilanya buhan nikam sampai ke Madinah, tetamu lawan Muhammad lah. Habari, kami hendak menyerang. Ini model habaran kayak itu bang. Ada juga yang bersembunyian bu padahal Abu Sufyan ini memadahi nang rombongan buhan Abdul Qais. Kayaknya bilanya sampai ke Madinah, tolong habari Muhammad, kami hendak menyerang. Nah itu Abu Sufyan bu pada. Bilanya buhan nikam masih hakon, kayaknya hadiahnya. Bilanya buhan nikam ke Mekah, kayaknya kami bari kurma lah itu. Anggur, kami berikan anggur. Ya. Dan mereka sampaikan kabar itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi innan nasa qad jamalu fakhshaw fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Dan kisah ini diabadikan Allah taala di surah Al-Imran ayat 173 sampai 174 yang mana di situ akhirnya kaum musyrikin bubulik ke Mekah kada jadi betarus karena tadi rasa ketakutan, pasukan sudah takutan dah. Nah, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Hamra'il Asad ba'da muqaddimihi yaumal ahad. Jadi Nabi Muhammad di Hamra'il Asad mendengar mau ada serangan, dia bertahan di sana selama 3 hari. Jadi masih berani tuh. Nah, setelah 3 hari tidak apa-apa, lalu beliau kembali ke Madinah. Namun sebelum pulang ke Madinah, Nabi Muhammad bertemu dengan salah satu tawanan Badar, namanya Abu Izzah Al-Jumahi. Nah, Abu Izzah ini ternyata berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil, ini orang kafir berjanji tapi berkhianat. Nah, itu dieksekusi.
fadaraba unuqahu, dieksekusi, langsung dieksekusi dah. Habis tentang itu. Nah, selain itu juga ada salah satu intel dari pasukan Mekah, pasukan Quraisy nih, namanya Muawiyah bin Mughirah bin Abil As. Ini pakaian lewat mama Abdul Malik bin Marwan. Jadi dalam tarikh itu penting kita tahu ngaran-ngaran supaya tahu silsilahnya lawan akar masalahnya. Kayak ini nah. Sayyidina Umar itu secara sosok pribadi kuat, tokohnya kuat. Tapi secara kabilah Bani Adi, Sidin dari Bani Adi itu kada kuat. Utsman bin Affan, Sidin ini secara ketokohan beda lawan Umar. Memang Sidin asabiqul awwalun, cuma secara karisma tuh beda lawan Sayyidina Umar. Sudahlah. Tetapi secara kabilah Sayyidina Utsman ini dari Bani Umayyah. Secara kabilah kuat. Bani Umayyah ini saingan Bani Hashim. Sudahlah. Makanya waktu menjalankan kekhalifahan Sayyidina Umar itu bahkan anak Sidin, kada Sidin beri jabatan. Kenapa? Sidin kada melihat apa ngarannya nih, kekerabatan. Sidin melihat kredibilitas sosok individu. Siapa yang Sidin ambil. Karena memang Sidin mengandalkan keluarga, kada kuat-kuat juga tuh. Beda dengan Sayyidina Utsman. Makanya misalnya ditakuni kayak apa Sayyidina Umar karena memakai keluarga bagus, Sayyidina Utsman bang memakai keluarga bagus juga. Nah kayak itu Sayyidina Utsman bang, Sayyidina Utsman itu waktu jadi khalifah banyak dari Bani Umayyah yang menjabat posisi penting karena memang secara kekeluargaan kuat, kekeluargaan kena kuat, jadi bisa menangani pemerintahan. Nah pas Sayyidina Utsman meninggal, diganti Sayyidina Ali. Itu kan yang langsung kada bagus guna, ada Sayyidina Ali itu dari Bani Hashim. Ini pejabat-pejabatnya Bani Umayyah, diganti Sidin. Kenapa? Chemistry-nya supaya Sidin dapat. Nah, kayak itu. Biasa pemerintah kan ganti-ganti kayak itu. Sayyidina Ali pas Sidin baca zaman di tarikh tuh, pas Sayyidina Ali jadi khalifah banyak diganti-ganti Sidin itu supaya pas, karena Sidin kan dari Bani Hashim, bukan faktor apa-apa. Nah ini ada kasus sepupu Sayyidina Utsman ngarannya Muawiyah bin Mughirah datang ke Madinah. Sudah lalu minta izin kepada Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Umar minta izin kepada Rasulullah, ngarannya ini jaminan fastamana lahu Utsman Rasulullah SAW. Sayyidina Utsman minta izin kepada Rasulullah supaya Muawiyah bin Mughirah ini bisa masuk ke Madinah. Nah Nabi memberikan izin boleh tinggal di Madinah selama 3 hari. Itu ibaratnya tuh pisahnya 3 hari. Iya. Tapi